Yang kedua teman-teman, doa yang kita panjatkan pada saat diijabah oleh Sang Pencipta Allah itu melalui tahapan penerimaan doa. Begini maksudnya, dengarkan hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, saya langsung terjemahkan saja, tidak ada seorang muslim di muka bumi yang berdoa kepada Allah kecuali Allah akan menjawabnya. Hanya saja melalui salah satu dari 3 tahapan. Yang pertama, yustajab lahu, langsung dikasih pada saat itu. Minta sembuh disembuhkan, minta kaya dikayakan, minta menikah dimudahkan, dan seterusnya. Atau kata Nabi SAW, yusraf anhu su', orang ini diselamatkan dari musibah yang akan menimpa dia. Atau yuddahar lahu yaumal qiyamah, disimpankan yang dia panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Dalam sebuah athar yang sahih disebutkan, baginda Nabi SAW bersabda, hari kiamat nanti akan ada orang-orang yang datang teman-teman sekalian membawa bergunung-gunung pahala. Lalu mereka bingung, dari mana pahala ini? Mereka sempat berkata, dari mana pahala ini? Bertanya kepada para malaikat. Lalu mereka berkata, para malaikat itu, ini adalah pahala doa-doa kalian yang belum kalian terima jawabannya di dunia. Maka diterima dalam bentuk pahala yang besar bergunung-gunung hari kiamat. Lalu apa kata Nabi SAW? Semua orang-orang itu yang menerima pahala bergunung-gunung berharap pada saat itu agar semua doa mereka di dunia belum dikasih jawabannya, agar mereka menerima dalam bentuk pahala yang besar pada hari kiamat. Kata para ulama teman-teman sekalian, kalau seandainya ada orang, kita bahas tadi kalau langsung diterima Allah kasih terima, yang kedua Allah hilangkan kesusahan. Kata para ulama, diambil nukil dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau ada seseorang mengatakan misalnya anaknya sakit, lalu dia berdoa, selama 10 tahun dia berdoa, ya Allah sembuhin anak saya, ya Allah sembuhin anak saya, 10 tahun dia berdoa. Lalu kemudian dia berhenti berdoa karena beralasan Allah belum menerima doa saya, buktinya anak saya tidak disembuhkan. Kata ulama, ini pemahaman yang keliru. Karena sebenarnya kalau dia tidak berdoa selama 10 tahun, anaknya akan lebih parah daripada penyakitnya yang sekarang. Justru doanya telah membuat tertahan di situ, atau dihilangkan musibah yang lebih berat. Dan juga hikmahnya, nanti akan kita bahas lebih jauh teman-teman sekalian, kalau ada seseorang yang kelihatannya doanya belum diberikan, maka pasti, ini dipastikan teman-teman, sekali lagi dipastikan, Allah menginginkan kebaikan dari belum diberinya pada saat itu. Nah, akan kita jelaskan poin itu setelahnya tentunya. Pada saat Allah Subhanahu wa taala begini memahaminya, pada saat Allah Subhanahu wa taala teman-teman menerlambatkan jawaban doa di dunia, itu karena Allah lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Ibaratnya seperti anak, misal antum punya anak, anak ini mau berteman sama satu orang, orang ini kita tahu buruk akhlaknya, narkotika lah, berzina lah, orang yang buruk. Kita tahu sebagai orang tua, anak kita pamit, ayah, ibu, abi, umi izinkan saya keluar, bisa nggak? Saya mau keluar sama si fulan. Kita tahu temannya ini buruk, kira-kira antum izinkan nggak? Padahal anak kita sayang kan? Dia juga mau berteman sama teman-temannya, tapi karena kita tahu keburukan, kita nggak izinkan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah Azza wa Jal bila hambanya merengek meminta padanya dan belum dikasih, Allah tahu kalau ini dikasih buruk buat dia, akan jadi masalah.